Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joko Wiranto, NPM 19754015, akan mempresentasikan metode pembayaran ekspor. Yang pertama, metode pembayaran ekspor. 1. Advance payment, cash with order, pembayaran langsung kepada eksportir sebelum barang yang dipesan dikirim. Yang kedua, letter of credit, jaminan yang diterbitkan oleh issuing bank atas perintah applicant buyer kepada eksportir agar importir melakukan pembayaran sejumlah tertentu. Open account, barang dikirim terlebih dahulu oleh eksportir dan pembayaran dilakukan setelah importir menerima barang tersebut. Consignment atau konsinyasi, pengiriman barang kepada perantara importir yang akan menjual barang tersebut kepada final buyer. Kepemilikan barang tetap milik eksportir sampai barang tersebut terjual. Selanjutnya, letter of credit (LC). Tujuan penggunaan LC adalah untuk memberikan jaminan dan keamanan bagi eksportir untuk mendapatkan pembayaran atas barang yang dijual. Sedangkan bagi importir memberikan jaminan bahwa banknya, issuing bank, tidak akan melakukan pembayaran sebelum persyaratan yang ditentukan L atau C dipenuhi. Fungsi letter of credit (LC) pertama, merupakan suatu perjanjian bank dalam menyelesaikan transaksi perdagangan internasional. Kedua, memberikan pengaman bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi yang diadakannya. Ketiga, merupakan instrumen yang didasarkan hanya atas dokumen-dokumen dan bukan atas barang dagangan atau jasa. Keempat, membantu issuing bank memberikan fasilitas pembayaran kepada importir dan memonitor penggunanya. Letter of credit. LC yang dikirim dari opening bank kepada koresponden bank biasanya berbentuk: pertama, surel atau mail LC, kedua, telex atau kabel, ketiga, SWIFT, The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Kemudian, keuntungan menggunakan letter of credit. Yang pertama, relatif paling aman bagi kedua belah pihak. Selanjutnya, eksportir terjamin pembayarannya sepanjang persyaratan LC telah dipenuhi. Kemudian, penjamin atas pembayaran adalah bank issuing, bukan importir. Selanjutnya, eksportir telah terhindar dari risiko kredit dari importir. Dan terakhir, dana importir tidak akan dibayarkan kepada eksportir apabila persyaratan dalam LC belum dipenuhi. Kelemahan menggunakan LC. Yang pertama, kedua belah pihak akan menanggung biaya yang cukup besar. Kedua, importir menderita risiko LOI akibat marginal deposit yang disetorkannya. Kemudian terakhir, bank hanya berurusan dengan dokumen dan bukan barang. Pembukaan LC. Hal-hal yang diperhatikan oleh importir opening bank kepada aplikasi pembukaan letter of credit (PLC). Yang pertama, 1. Nama jelas dan alamat eksportir, beneficiary. Yang kedua, jumlah dan valuta, jenis mata uang. Yang ketiga, jenis LC, apakah revocable, irrevocable, atau transferable. Yang keempat, apakah LC tersebut akan diselesaikan dengan cara pembayaran, akseptasi, atau negosiasi. Yang kelima, atas siapa vessel draft akan ditarik dan bagaimana tenor draft tersebut. Yang keenam, uraian singkat dari barang-barang yang akan diimpor akan masuk, jumlah dan harga per unit jika ada. Yang ketujuh, syarat-syarat penyerahan barang dalam kondisi FOB, CVR, CIV, dan sebagainya. Yang kedelapan, perincian dokumen-dokumen yang diminta. Yang kesembilan, nama pelabuhan pemuat dan pelabuhan tujuan. Yang kesepuluh, transshipment atau pindah kapal diperbolehkan atau tidak. Yang kesebelas, pengapalan sebagian-sebagian. Partial shipment diperbolehkan atau tidak. Yang ke-12, tanggal pengapalan terakhir, last shipment. Yang ke-13, tanggal jatuh tempo LC expire date. Yang ke-14, jangka waktu penyerahan presentasi dokumen. Yang ke-15, apakah LC akan disampaikan per surat atau mail, telex atau kabel, atau SWIFT. 16,
Pernyataan tunduk kepada syarat-syarat umum bank untuk penerimaan LC di luar Indonesia. Berikut merupakan contoh dokumennya. Permintaan pembukaan LC impor. Dimulai dari di baju kiri ada nama PT kepada PT Mandiri Persero. Kemudian lanjut pihak-pihak yang terlibat dalam LC. Yang pertama, pihak yang terlibat secara langsung: A. Pembeli atau importir. B. Penjual, eksportir. Kemudian bank pembuka penerbit LC, bank penerus LC, bank yang menegaskan menjamin pembayaran atas LC, bank pembayar, bank yang menegosiasi, bank yang diminta mengganti pembayaran, mereimburse. Pihak-pihak yang terlibat secara langsung yaitu ada perusahaan, maskapai pelayaran, perkapalan, bea dan cukai atau pabean, perusahaan asuransi, badan-badan pemeriksa, badan-badan penelitian, dan lainnya. Kemudian tata cara memahami syarat dan kondisi LC. Kriteria-kriteria pokok yaitu: yang pertama, authentic LC, applicant, issuing bank, date of issue, date of place of expire, transferable credit, confirmation, amount, availability, draft, partial shipment and transshipment, insurance, description of good, dan terakhir presentation period. Ini merupakan contoh dari sheet LC, control sheet letter of credit. Selanjutnya masih lanjutannya, kemudian dokumen utama dalam LC. Yang pertama draft, kemudian yang kedua commercial invoice, yang ketiga bill of lading, keempat packing list, dan kelima policy assurance. Baiklah, terima kasih. Begitulah presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.